warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan berkongsikan hasil kerja kelompok kami. Sabun daerah alami Serbaguna yang berkota Pak Awang, terdiri dari saya, Abdul, Mas Minta, Novia, dan Francisca. Nah, sini ada belakang. Sabun merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebagai besar sabun yang beredar masih mengandung bahan kimia sintesis yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan kulit dan lingkungan. Salah satu alternatif yang lebih aman adalah sabun berbahan dasar lalat buah alami yang mengandung saponin sebagai pembersih alami. Selain aman dan ramah lingkungan, daerah juga lebih guna ekonomi dan kearifan lokal karena mudah diperoleh di Indonesia. Inovasi pengolahan daerah menjadi sabun alami berpotensi menjadi peluang usaha yang menjanjikan di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk alami dan ramah lingkungan. Nah, di sini visi menjadi usaha sabun daerah yang terpercaya dalam menghadiri produk produksi alami, ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mendorong gaya hidup sehat dan peduli lingkungan di masyarakat. Nah, di sini misi ada 5 misi. Yang pertama, mewujudkan sabun daerah berkualitas tinggi dari bahan alami yang aman digunakan sehari-hari. Yang kedua, menjaga standar produksi yang higienis, konsisten, dan berorientasi pada kesempatan konsumen. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang manfaat sabun alami sebagai alternatif produk berbahan kimia. Yang keempat, mengembangkan variasi dan inovasi produk sabun daerah sesuai kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kelima, berkontribusi dalam kelestarian lingkungan melalui penggunaan bahan alami dan pengembangan limbah berbahaya. Konsep proyek pembuatan sabun daerah merupakan kegiatan kewirausahaan berbasis lingkungan dengan memanfaatkan buah daerah sebagai bahan utama sabun alami yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Sabun daerah penting karena menghasilkan busa yang cukup banyak, namun untuk kulit dan tidak membuat tangan terasa panas seperti deterjen biasa. Penggunaan bahan alami termasuk tambahan pewangi dari daun serai bertujuan menjaga konsep alami, sekaligus membuat produk lebih menarik bagi konsumen. Selain itu, produk dikemas dalam botol dan stunting agar lebih praktis dan terjangkau. Melalui inovasi sederhana ini, usaha sabun daerah diharapkan dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi kesehatan, lingkungan, serta memiliki peluang bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini konsep SDGs. Proyek sabun daerah mengusung beberapa tujuan development goals, yaitu SDGs 3 dengan menyediakan sabun alami yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Yang kedua, SDGs 8 syariah dapat membuka peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani daerah. Yang ketiga, SDGs 12 melalui penggunaan bahan alami dan proses produksi yang mengurangi masa pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, SDGs 15 dengan membantu menjaga kelestarian ekosistem, daerah memandu pemanfaatan buah daerah yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati bukan. Nah, di sini ada konsep lokal wisdom. Sabun daerah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di Indonesia yang sudah digunakan sejak dahulu sebagai bahan produksi alami, khususnya untuk merawat air batik. Kandungan saponin pada buah daerah untuk membersihkan dengan efektif tanpa merusak serat kain maupun meningkatkan warna sehingga menunjukkan kemanfaatan bahan alami yang ramah lingkungan oleh masyarakat tradisional. Pengembangan sabun daerah sebagai produk kewirausahaan menjadi bentuk pelestarian sekaligus inovasi kearifan lokal. Nah, karena produk tradisional ini dikemas oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa menggunakan dengan budaya yang dimilikinya. Nah, metodologi proyek. Sini ada 3, pertama ada jenis proyek atau pendekatan. Proyek pembuatan sabun daerah merupakan proyek kewirausahaan berbasis lingkungan yang memanfaatkan bahan alami sebagai alternatif produk produksi ramah lingkungan. Proyek ini menggunakan pendekatan praktis dan berbasis riset sederhana,
melalui studi literatur serta menerapkan inovasi produk. Yang kedua, lokasi dan waktu. Kegiatan dilaksanakan secara online dan offline di kota pembinaan. Selama kurang lebih 1 semester, mulai dari tahap perencanaan hingga produksi. Nah, yang ketiga, subjek atau sasaran proyek. Sasaran proyek ini meliputi masyarakat umum, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM yang membutuhkan produk fungsi alami untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha. Metodologi proyek, teknik pengumpulkan data. Teknik pengumpulkan data adalah proyek ini dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, berita dan video untuk memahami masalah daerah. Dan memang masalah ini serta proses pembuatan sebuah daerah yang membutuhkan. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto sama proses pembuatan satu daerah seperti pelaksanaan kegiatan yang mendukung dalam penyusunan laporan proyek. Nah, di sini ada tahap kegiatan, ada 4 tahapan. Proyek pembuatan satu daerah dilaksanakan secara bertahan selama 6 bulan. Tahap 1 dimulai dari penentuan ide, produk, penyusunan visi dan misi, analisis SWOT, analisis infrastruktur, hingga persuasi lapangan. Tahap 2, produksi dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat. Namun keterbatasan UMKM, satu daerah membuat tim mengumpulkan berbagai agensi sebagai sumber pendukung. Tahap 3, proses pembuatan dimulai dengan membersihkan dan merendam 22 daerah selama 24 jam. Kemudian dimasak sampai 15 sampai 20 menit dengan tambah 1 sendok makan garam sebagai pengawet alami. Tahap 4, setelah masak, buah daerah kemas hingga keluar seluruhnya. Satu dikemas secara menarik dan higienis agar siap dipasarkan. Nah, di sini ada foto proses produksi satu daerah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asnita. Baik, ini saya akan menyampaikan ringkasan kegiatan mingguan. Ini ada kami bagikan beberapa minggu. Untuk pertama yaitu kami menentukan ide produk, diskusi kelompok untuk mencari dan menentukan ide produk satu daerah yang akan dikembangkan. Nah, minggu kedua itu kami visi misi, di mana menyusun visi dan misi sebagai dasar dan tujuan usaha. Dan minggu ketiga analisis SWOT. Analisis SWOT itu menganalisis faktor politik, ekonomi sosial, teknologi, hukum dan lingkungan yang mempengaruhi usaha. Kemudian minggu kelima yaitu rencana implementasi, menyusun strategi usaha 6 sampai 12 bulan ke depan meliputi rencana aksi, sumber daya dan pemodal. Kemudian minggu ke-6 analisis SWOT. Analisis SWOT ini kami mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman usaha. Kemudian minggu ke-8 yaitu laporan kemajuan, menyusun laporan kemajuan pada perkembangan kegiatan dan program usaha. Kemudian minggu ke-9 rencana observasi, di mana kami menerima arahan dosen terkait pelaksanaan observasi proyek. Kemudian minggu ke-10 sampai 12 kami melakukan observasi dan mengolah data untuk menyusun laporan proyek. Nah, minggu ke-13 di sini review dan perbaikan, melakukan evaluasi dan perbaikan laporan agar sesuai dengan sistematika. Kemudian minggu ke-14 itu menyusun laporan akhir secara lengkap dan sistematis. Kemudian minggu ke-15 yaitu presentasi, mempresentasikan hasil proyek, produk, dan potensi pengembangan usaha. Nah, selanjutnya di sini adalah menganalisis analisis dan peluang. Di sini minggu pertama sama, di sini kami menemukan suatu masalah, bingung menentukan ide usaha jangka panjang yang tepat. Kemudian hasilnya setelah melalui pertimbangan bersama kami sepakat memilih sabun nerang karena potensinya yang sangat baik, berbahan dasar 100% alami, ramah lingkungan, dan potensial sebagai alternatif sehat pengganti sabun kimia. Nah, minggu kedua di sini masalahnya kami mengalami kendala dalam merumuskan visi-visi yang jelas dan sesuai dengan kondisi usaha yang masih dalam tahap perencanaan. Hasilnya di sini kami menemukan bahwa visi misi itu sangat penting
sebagai bermain agar usaha memiliki arah yang jelas pada usaha yang akan dijalankan. Minggu ketiga di sini masalahnya tidak ada. Demi hasil usaha saudara itu tentu memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu berbahan alami, ramah lingkungan, aman serta mendukung program pemerintah mengenai ekonomi hijau dan pengembangan produk lokal. Kemudian kelemahannya di sini produk belum banyak dikenal masyarakat dan persaingan pasar cukup tinggi dengan produk sabun biasa di pasar. Kemudian minggu kelima itu masalahnya ada hambatan dalam menyusun rencana administrasi, alokasi sumber daya dan efisiensi penggunaan modal. Hasilnya di sini perencanaan harus dibuat sederhana, bertahap mulai dari skala kecil dan logis dengan alokasi dana yang sesuai dengan kemampuan kelompok agar lebih realistis dijalankan. Nah, di sini minggu ke-6 masalahnya tidak ada, tapi di minggu terakhir kekuatan peluangnya, produk ramah lingkungan dan aman serta peluang berasal dari meningkatnya kesadaran masyarakat, kemudian kelemahan dan ancaman, kendala pada bahan baku, aroma, harga serta ketatnya persaingannya dengan sabun pada umumnya. Solusinya di sini kami membutuhkan inovasi produk dan strategi pemasaran yang kuat agar mampu bersaing di pasaran. Minggu ke-8 di sini laporan kemajuan masalah di sini kebingungan dalam memahami format isi laporan kemajuan yang diharapkan. Nah, hasil di sini adalah laporan berhasil diselesaikan melalui revisi kelompok. Di sini menyadari bahwa penelitian dan pemahaman format dan kelengkapan data itu sangat penting untuk hasil yang maksimal. Kemudian minggu ke-9 di sini masalahnya kami kurangnya pemahaman mengenai teknik observasi yang tepat sebelum menerima arahan dari dosen. Hasilnya di sini observasi diputuskan menggunakan metode studi literatur, jurnal, artikel berita dan video YouTube sebagai bahan pendukung pemahaman usaha saudara. Minggu ke-10 sampai 12 di sini tidak ada masalah. Kemudian hasilnya itu observasi menemukan referensi kandungan sabun darah yang terbukti lebih alami dan ramah lingkungan dibandingkan kandungan bahan kimia pada sabun biasa. Nah, progres laporan ini kami mulai menyusun draft laporan berdasarkan data informasi yang telah diperoleh. Minggu ke-13 di sini masalahnya ditemukan beberapa kesalahan tulisan atau typo dan kekurangan data pendukung pada laporan. Hasilnya kami di sini mendapatkan masukan dari dosen, pembimbing dan berhasil menyelesaikan revisi sehingga laporan menjadi lebih lengkap, sistematis dan sesuai format baku. Nah, kemudian minggu ke-14 di sini masalahnya tidak ada. Hasilnya di sini melakukan finalisasi laporan dengan bekerja sama dengan anggota kelompok dan pembagian tugas yang jelas untuk membantu dalam menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Mulai di minggu ke-15 di sini tidak ada masalah dan hasilnya di sini kami menjelaskan isi laporan secara keseluruhan mulai dari latar belakang proses kegiatan hingga hasil yang diperoleh. Ya, dari saya kembali ke model. Baik, untuk dalilnya akan disampaikan oleh Desi. Silakan. Baik, saya melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Dan berikutnya strategi dan tindakan. Nah, untuk minggu pertama kami menentukan ide produk. Nah, kegiatannya kami mendiskusikan menentukan ide usaha dan produk yang akan kami kembangkan. Tujuannya menentukan produk yang memiliki peluang pasar yang bermanfaat dalam jangka panjang. Lalu hasil yang kami dapat, kelompok kami sepakat untuk memilih sabun gerak sebagai produk usaha yang akan kami jalankan. Dan minggu kedua, kami membuat visi misi. Kegiatannya membuat visi misi dan visi misi usaha, berdiskusi mengenai arah dan tujuan bisnis. Lalu tujuan kami menjadi dasar dalam menjalankan usaha. Dan hasilnya tersusun pula visi misi usaha sabun gerak yang jelas sebagai pedoman bisnis yang akan kami jalankan. Untuk minggu ketiga, analisis baseline. Kegiatannya kami melakukan analisis baseline pada usaha sabun gerak. Tujuannya untuk
mengidentifikasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi usaha. Lalu, kami memperoleh hasil pemahaman mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta risiko usaha. Dan minggu kelima, yaitu rencana implementasi. Kegiatannya menonton video podcast YouTube dan menyusun rencana aksi strategis usaha 6 sampai 12 bulan ke depan. Hasilnya, tersusunnya strategi utama usaha, langkah konkret, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, waktu terukur, estimasi biaya, dan rencana permodalan usaha. Minggu ke-6, analisis SWOT. Nah, kegiatannya melakukan analisis SWOT pada usaha sabun lerap. Tujuannya memahami kondisi usaha secara mendalam. Dan kami memperoleh hasil diketahuinya keunggulan, kelemahan, peluang, serta ancaman persaingan untuk usaha sabun lerap ini. Dan minggu ke-8, kemajuan laporan. Nah, kegiatannya kami membuat laporan kemajuan kegiatan mingguan. Tujuannya untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan kami memperoleh hasil tersusunnya laporan kemajuan kegiatan secara berkala. Selanjutnya minggu ke-9 yaitu rencana observasi. Kegiatannya menerima arahan dari dosen dan menyusun rencana observasi melalui studi literatur tentang sabun lerap. Dan tujuannya memahami dan mempersiapkan pelaksanaan observasi usaha sabun lerap. Hasilnya tersusunnya rencana observasi dan diperolehnya gambaran awal usaha sabun lerap. Untuk minggu ke-10 sampai minggu ke-12 yaitu kami melakukan observasi. Kegiatannya studi literatur dari artikel, jurnal, dan video tentang sabun kimia dan sabun lerap. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan sabun kimia dan sabun lerap dari segi kesehatan dan lingkungan. Lalu kami memperoleh hasil bahwa sabun kimia berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan, sedangkan sabun lerap lebih alami, aman, dan ramah lingkungan, serta sebagai alternatif yang berkelanjutan. Selanjutnya, minggu ke-13, kami melakukan review dan perbaikan laporan. Nah, kegiatannya kami mempresentasikan dan mereview laporan yang telah disusun. Tujuannya mengetahui isi, memperbaiki kesalahan tulisan seperti typo, serta melengkapi kekurangan pada data. Lalu hasilnya kualitas laporan meningkat menjadi lebih baik, rapi, dan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Minggu ke-14 menyusun laporan. Kegiatannya menyelesaikan penyusunan laporan proyek secara keseluruhan dari bab pendahuluan hingga bab akhir. Tujuannya memastikan seluruh isi laporan tersusun secara lengkap, rapi, dan sesuai format yang ditentukan. Dan hasilnya laporan final siap untuk dipresentasikan. Minggu ke-15 yaitu kegiatannya mempresentasikan hasil proyek sabun lerap. Untuk materinya kami menyampaikan seluruh proses pelaksanaan dan hasil yang kami peroleh serta potensi pengembangan usaha ke depan. Nah, berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan sebagai bahan referensi dan observasi dalam menyusun laporan ini. Nah, dari hasil analisis, sabun dan deterjen sintetis mengandung bahan seperti SLS atau SLES, fosfat, triklosan, paraben,
pewarna dan pengawet yang dapat menyebabkan iritasi, terutama pada orang yang berkulit sensitif. Nah, bahan tersebut digunakan untuk meningkatkan daya bersih, busa, dan daya tahan produk sebagai alternatif sabun lerak dari buah lerak lebih aman, ramah lingkungan, cocok untuk kulit sensitif, dan hasil dapat digunakan untuk mencuci serta perawatan tubuh. Nah, itu dokumentasi sebagai bukti dari kegiatan yang telah kami lakukan, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi mingguan dan rencana minggu berikutnya. Di sini evaluasi mingguan yaitu evaluasi kegiatannya yaitu untuk menunjukkan bahwa seluruh tahapan berjalan cukup baik sebagaimana sesuai rencana, mulai dari produk, visi misi, hingga analisis tes dan SWOT. Meskipun ada sedikit kendala dalam pemahaman materi dan koordinasi seluruh kegiatan seperti laporan pengajuan, observasi, dan laporan akhir kita dapat diselesaikan dengan baik. Secara keseluruhan, kegiatan terlaksana dengan lancar. Nah, untuk rencana minggu berikutnya yaitu untuk kelompok kami akan melanjutkan proses penyempurnaan terhadap seluruh rancangan produk sabun lerak yang telah dibuat. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbaikan dan penyelesaian laporan dan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan diskusi kelompok, masukan dari dosen, dan tambahan referensi yang bersumber dari internet. Next. Nah, untuk ringkasan proyek, sabun merupakan kebutuhan harian, namun banyak produk masih yang mengandung bahan kimia spesies yang berpotensi menyebabkan iritasi dan mencemari lingkungan, sehingga diperlukan inovasi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, program ini hadir sebagai sabun berbahan ekstrak buah lerak yang mengandung saponin alami sebagai surfaktan ramah lingkungan, efektif membersihkan dan mudah terurai. Nah, produk ini ditambah pewarna alami dan dikemas dalam botol dan refill pouch untuk mengurangi limbah sabun kimia tadi. Terus produk juga ditujukan untuk masyarakat umum, ibu rumah tangga, dan UMKM yang beralih ke produk lebih ramah lingkungan. Produk ini dilakukan selama 1 semester untuk menghasilkan produk layak jual serta mendukung lingkungan dan kearifan lokal. Nah, hasil dari proyek kami yaitu produk sabun lerak alami yaitu yang kami beri nama Formatak dikembangkan sebagai pembersih rumah tangga berbahan dasar ekstrak buah lerak yang mengandung saponin serta ditambahkan pewangi alami untuk aroma dari sabun lerak tersebut. Produk ini menggunakan 2 kemasan yaitu botol pump dan standing pouch refill yang lebih hemat serta mengurangi penggunaan plastik. Terus, lerak lebih aman bagi kulit dan ramah lingkungan karena berbahan alami dan mudah terurai. Selain itu, dibandingkan dari produk sabun lerak yang lain, biasanya masih menggunakan bahan kimia yang dimana kalau misalnya membuat sabun lerak dengan batang itu akan menggunakan ada bahan kimia lainnya. Tapi yang dari produk kami ini real semua 100% alami. Terus Forlorak memiliki inovasi kemasan refill yang lebih praktis dan ekonomis serta modern. Terus analisis dan refleksi. Untuk analisis, produk sabun lerak berbahan 100% alami ini dari buah lerak dan pewangi buatan aman untuk kulit sensitif, ramah lingkungan serta didukung inovasi kemasan cleaning pouch sebagai refill. Nah, untuk refleksi, kendala yang dihadapi yaitu aroma pewangi buatan yang kurang kuat karena itu dari bahan alami itu sendiri. Ketersediaan buah lerak juga terbatas di Kalimantan Barat dan karena didatangkan dari Pulau Jawa tersebut serta minimnya pengetahuan masyarakat sehingga perlu edukasi dan pemasaran yang lebih intensif. Nah, untuk rencana penyelesaian
Nah, deskripsinya yaitu suatu darah adalah satu cair alami yang dibuat dari ekstrak buah darah atau sabius terlarang. Produk ini menggunakan bahan sederhana dan alami, sehingga aman digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun perawatan tubuh. Nah, komposisinya yaitu ada ekstrak buah darah, air, pewangi buatan, yang di sini kami gunakan serai, terus garam sebagai pengawet alami. Terus Flora merupakan sabun ramah lingkungan berbahan 100% alami yang hadir sebagai solusi terhadap pengguna deterjen kimia yang berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mencemari lingkungan. Produk ini aman digunakan termasuk bagi pemilik kulit sensitif serta memiliki kemudahan serbaguna untuk mencuci pakaian, piring, kebutuhan rumah tangga lainnya, dan juga bisa digunakan untuk mencuci baju-baju. Sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, dikatakan materinya sudah besar. Ini kami tutup. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.